Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi hukum Newton. Beberapa aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang datar, misalnya ini sebuah balok diletakkan pada bidang datar, maka di sini akan ada gaya berat dan gaya normal yang saling berlawanan arah. Gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang datar. Nah, sekarang kalau kita uraikan gaya normalnya dan gaya beratnya, karena bekerja pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0 berdasarkan hukum 1 Newton, maka N sama dengan W sama dengan M kali G. Kemudian selanjutnya, pada bidang miring, ada dua yang terjadi pada bidang miring. Jika benda bergerak meluncur ke bawah, maka sigma Fx-nya sama dengan M kali A. Maka yang berlaku adalah W sin alfa sama dengan M kali A. Jadi, A sama dengan G sin alfa. Yang kedua, jika benda ditarik atau didorong ke atas, maka sigma Fx sama dengan M kali A atau F dikurang W sin alfa sama dengan M kali A. Jadi, F dikurangi M kali G sin alfa sama dengan M kali A. Selanjutnya, ini pada katrol. Ini katrol ada dua yang dihubungkan, benda yang digantung berdua dan benda yang dihubungkan pada katrol, dua benda. Jadi persamaannya akan berlaku seperti ini. Kemudian ini juga akan sama seperti ini. A yang dicari adalah percepatan benda dan tegangan talinya. Yang selanjutnya, penerapan pada lift. Lift itu ada dua, lift yang bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Untuk yang bergerak ke atas, sigma Fy sama dengan M kali A atau T min W sama dengan M kali A. Sedangkan yang bergerak ke bawah, sigma Fy sama dengan M kali A dan W min T sama dengan M kali A. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Misalnya ini, pada katrol yang masanya diabaikan, digantungkan di atas tali, yang pada ujung-ujungnya digantungkan beban P dan Q seperti gambar. Jika massa P 6 kg dan massa Q 14 kg, dan diketahui percepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, perhatikan gambar, maka pertanyaannya, berapa besar percepatan masing-masing benda? Kemudian B, berapa tegangan tali T1 dan T2? Baik, kita akan membahas jawaban dari contoh soal nomor 1. Tadi kan beban Q lebih besar daripada P, maka Q akan turun dan P akan naik. Maka percepatannya kita peroleh atau kita cari dengan rumus delta M dikali G per sigma M. Artinya delta M-nya di sini M Q dikurangi MP dikali G dibagi MA tambah MB sama dengan 14 dikurang 6 kali 10 dibagi 14 tambah 6, hasilnya adalah 80 dibagi 20 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tegangan talinya T diperoleh dari persamaan atau rumus 2 kali MA kali Q kali MP dibagi MP tambah MQ dikali G sama dengan 2 kali 14 kali 6 dibagi 14 tambah 6 kali 10. Kalau kita hitung ini, hasilnya adalah 84 Newton. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Misalnya sebuah balok bermassa 5 kg, di mana digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Nah, diketahui di sini W sama dengan 50 Newton karena W sama dengan M kali G, 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Maka kalau kita gambarkan gaya tegangan tali dan gaya beratnya, ini adalah gaya tegangan tali dan ini adalah gaya beratnya. Nah, jawabannya
kita menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan 0, maka T dikurangi V sama dengan 0. T dikurangi 50 sama dengan 0, artinya T sama dengan 50 Newton. Untuk contoh soal selanjutnya, misalnya ini dua buah benda A dan B, masing-masing 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali katrol melalui katrol seperti gambar. Nah, jika gesekan antara tali dengan katrol diabaikan serta benda B bergerak turun, hitunglah besar percepatan dan tegangan talinya. Jika A, gesekan antara benda A dengan lantai diabaikan, lantai licin. Yang B, koefisien gesekan kinetis antara balok A dengan lantai adalah 0,2. Nah, sekarang kita lihat jawaban untuk soal tadi. Yang A, percepatan pada saat bidang licin, A-nya sama dengan MB kali G dibagi MA tambah MB. A sama dengan 3 kali 10 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Tegangan talinya karena T itu diperoleh dari MA dikali percepatan, artinya MA-nya 2, percepatannya tadi adalah 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12 Newton. Karena TA sama dengan TB sama dengan T, maka T-nya adalah 12 Newton. Percepatan dan tegangan tali jika lantai kasar, A-nya adalah, karena diketahui ada koefisien gesekan kinetis 0,2, maka percepatannya adalah MB dikurangi mu dikali MA dikali G dibagi MA tambah MB. A sama dengan 3 dikurangi 0,2 kali 2 kali 10 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 26 bagi 5 sama dengan 5,2 meter per sekon kuadrat. Nah, TA-nya sama dengan MA dikali A ditambah FA. Maka sama dengan MA dikali A tambah mu dikali MA dikali G. TA sama dengan 2 kali 5,2 tambah 0,2 dikali 2 kali 10, maka kita peroleh TA-nya sama dengan 14,4 Newton. Untuk soal selanjutnya, dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 10 kg dan 20 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar. Ini pada bidang miring. Nah, hitunglah percepatan sistem dan tegangan talinya. Nah, penyelesaiannya adalah ini sudah digambarkan, ini adalah WB dan WA sin theta T1 dan T2, maka WA aksen sama dengan MA kali G sin 30. WA aksen sama dengan 10 kali 10 kali 0,5 sama dengan 50 Newton. Untuk WB, MB kali G, maka WB sama dengan 2 kali 10 sama dengan 200 Newton. Karena WB lebih besar dari WA, maka balok B akan bergerak turun dan balok A bergerak naik searah bidang miring. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.